Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita sama-sama masuk ke dalam renungan harian kita di malam hari ini, sama-sama kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur di malam hari ini buat kasih-Mu yang indah, penyertaan Tuhan yang indah, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di malam hari ini. Bukan kuat dan gagah kami, tetapi Roh Kudus yang selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu di malam hari ini, karena kami tahu firman-Mu ini yang memberi kekuatan kepada kami Tuhan. Firman-Mu ini yang memberi pengharapan kepada kami di malam hari ini Tuhan. Terima kasih, berfirman-Lah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di malam hari ini saya ambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37 ayat yang ke-5. Mazmur pasal yang ke-37 ayatnya yang ke-5. Saya akan bacakan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saya ulangi. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ayat ini ditulis oleh Daud, dan ini adalah mazmur daripada Daud. Sedikit banyak kita mungkin sudah mengerti kisah daripada Daud ini. Jadi saya tidak akan berlama-lama untuk membahas latar belakang dari Daud ini. Saya akan fokus di ayat yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Di sini Lembaga Alkitab memberi judul kebahagiaan orang fasik itu semu. Daud memberikan kekuatan kepada kita melalui mazmurnya, berkata, kita harus percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kata menyerahkan di sini ibarat kita mengasihi sebuah barang kepada orang lain, dan kita tidak akan ikut campur dengan orang lain itu apa yang orang lain itu akan perbuat dengan barang itu. Misal saya serahkan HP saya kepada orang lain. Kalau saya sudah serahkan, sudah kasih HP saya kepada orang lain, ya sudah, saya tidak akan ikut campur lagi dengan HP saya. Karena apa? Orang lain tuh berhak untuk entah HP itu mau diapakan, dijual dan sebagainya. Ini gambaran firman Tuhan yang datang pada kita di malam hari ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah artinya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah serahkan hidup kita kepada Tuhan, jadi jangan kita campuri lagi. Terkadang serahkanlah kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, tetapi kita masih cawe-cawe. Kita masih ikut campur. Oh Tuhan jangan gitu, gini aja. Oh Tuhan jangan gitu, gini aja yang bagus. Itu artinya bukan menyerahkan. Itu artinya bukan menyerahkan. Kalau kita sudah menyerahkan, ini Tuhan hidupku, terserah Tuhan mau buat apa, terserah Tuhan mau bikin apa, itu menyerahkan. Tetapi kalau kita bilang menyerahkan tapi kita masih ikut campur, Tuhan jangan gitu, Tuhan saya gak bisa gitu, Tuhan saya gak bisa dengan hal seperti ini, itu bukan menyerahkan. Bagaimana Tuhan mau bertindak ketika kita masih ikut campur? Ibarat seorang yang membuat bejana dari tanah liat. Kalau kita ikut campur, apa bisa jadi? Tidak. Seorang tukang periuk itu, dia akan membuat dengan yang dia mau, bukan yang bejana mau itu. Yang bukan dari tanah liat itu yang dia mau, bukan, tetapi dari kemauan tukang periuk itu. Sama
Kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, jangan ikut campuri lagi hidup kita. Biar Tuhan mau jadikan apa, biar kehendak Tuhan yang terjadi. Artinya kalau kita sudah serahkan, sudah pasrah akan Tuhan, apa yang Tuhan akan kerjakan. Itu kata menyerahkan. Seringkali kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengaku percaya kepada Tuhan, ya udah saya percaya sama Tuhan, terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kita masih ikut campur. Oh Tuhan jangan gitulah, kalau bisa gini Tuhan. Tuhan jangan gitulah, saya gak bisa Tuhan. Mending kayak gini Tuhan, saya masih mampu Tuhan. Bukankah seperti itu kita? Firman Tuhan datang pada kita, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ketika kita sudah serahkan, jangan ikut campuri lagi apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Kita apa? Hanya sebagai bejana yang mampu Tuhan, yang mampu untuk menyenangkan Tuhan saja. Ketika sudah menyerahkan, maka apa? Dikatakan dan percaya. Kita sudah menyerahkan, berarti kita harus juga percaya kepada Tuhan. Tuhan mau buat apa dalam hidup kita. Dan lihat, ketika kita sudah menyerahkan, kita percaya kepada Tuhan, dengan jelas firman Tuhan, Ia akan bertindak. Ia akan bertindak. Bertindak sesuai hati siapa? Bertindak sesuai dengan keinginan siapa? Bukan keinginan kita, tetapi keinginan Allah. Keinginan kita bisa meleset, prediksi kita bisa meleset, tetapi lihat, Tuhan mengetahui segalanya. Bukan cuma buat hari ini, untuk kedepannya pun Tuhan sudah tahu. Maka dari itu kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya akan kemahakuasaan Tuhan. Kita percaya akan kemahatauan daripada Tuhan ini. Ketika kita sudah serahkan, kita percaya. Lihat firman Tuhan, Ia akan bertindak. Ia akan bertindak. Kita apa? Ibaratkan sebuah tanah liat tadi, kita tidak mau dibuat menjadi apa, entah itu vas bunga, entah itu bejana atau pot dan lain sebagainya. Kita tidak tahu. Tuhan yang tahu. Oh, tanah ini bagus dibuat ini. Oh, tanah ini bagus dibuat ini. Tuhan yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Jadi kalau kita sudah bilang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita sudah percaya kepada Tuhan, ingat, biar Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Biar Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Kita hanya hamba. Orang yang menerima keselamatan cuma-cuma dari Tuhan. Orang yang menerima kasih karunia. Orang yang menerima anugerah daripada Tuhan. Apa yang kita mau balas kepada Tuhan? Untuk membalas kasih-Nya yang begitu besar akan hidup kita. Hanya apa? Hanya tunduk, taat akan perintah-Nya. Itu yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan di malam hari ini tidak saya panjangkan. Biar ini juga menjadi perenungan bagi kita di malam hari ini. Kita sudah menyerahkan hidup kita. Kita percaya kepada Tuhan. Dan izinkan Tuhan bertindak atas hidup kita ini. Biarlah Tuhan berkarya dalam hidup kita ini. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur di malam hari ini buat kebenaran firman-Mu yang datang pada kami di malam hari ini Bapa. Kami boleh belajar dari firman-Mu ini Bapa. Biarlah kami semua menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kepada Allah yang berkuasa atas hidup kami ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan yang juga akan berkarya dalam hidup kami. Tuhan yang akan bertindak dalam hidup kami ini Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa buat bangsa negara ini Tuhan. Engkau memberkati bangsa negara ini. Tuhan yang tolong, Tuhan yang menyertai. Bahkan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan akan memberikan rencana damai sejahtera yang indah bagi bangsa negara ini Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat GPD Efrata yang ditempati Tuhan. Kami juga serahkan tangan-Mu Bapak Gembala. Kami serahkan tangan-Mu. Biar Tuhan beri kekuatan, biar Tuhan beri kesetiaan, hikmat daripada Roh Kudus turun atas hamba-Mu ini Bapak. Bahkan kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tambahkan kesetiaan mereka Tuhan.
Bahkan Tuhan juga memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati kesehatan, kekuatan mereka semuanya Bapa. Agar biarlah hidup mereka semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami akan akhiri renungan kami, harian kami di malam hari ini, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.